Salam sejahtera buat kita semua. Memberi teladan merupakan hal paling penting dalam meningkatkan karakter anak didik. Saya, Dumarisma Oliverawati Samosir SPD, guru di SMP Negeri 2 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022. Kali ini, saya akan demonstrasi kontekstual filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan pemikir dan juga tokoh pendidikan di Indonesia. Sekaligus Bapak Pendidikan Indonesia dan pejuang kemerdekaan yang secara intens mengkritik praktik pendidikan dan memberikan kontribusi pemikiran pendidikan nasional yang selama ini ada di Indonesia. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun anak mencapai kodrat atau merdeka, bermain, dan belajar budi pekerti. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan, bukan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Yang berarti bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita para pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai murid maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam proses menuntun anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak-anak kita menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi karena anak tujuan utama dari pendidikan. Anak perlu merasa aman, nyaman, dihargai, dicintai, dan dipahami. Dengan anak merasa aman, nyaman, dihargai, dicintai, dan dipahami, maka pembelajaran akan mudah diserap oleh anak dan munculnya motivasi anak untuk belajar. Setelah muncul motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang akan mudah dipahami anak. Karena anak sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang dibelajarkannya. Jadi, apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada anak? Semoga kita semua calon guru penggerak dapat menjadikan anak sebagai pusat belajarnya. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tulodo. Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar, mentransfer ilmu, kita harus bisa memberikan teladan kepada para siswa kita. Setidaknya hal yang diajarkan. Ing madio membangun karso. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Guru harus berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Nah, di sini kita para guru harus bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada siswanya. Harus dicermati bahwa mereka harus bisa memberikan wawasan, bukan hanya membaca ulang apa yang sudah tertera di buku atau malah kita memberi soal saja dan siswa diminta mengerjakan. Tuturi handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan.
Inilah tugas utama guru yang harus kita lakukan, yaitu sebagai motivator, bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa, merupakan hal yang harus dipikirkan harapannya. Mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat, sehingga semakin teladan dan semangat dalam belajar untuk cita-cita yang diinginkan. Demikianlah paparan saya tentang demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.